Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Victor Alexander Wibowo. Saya adalah salah seorang kader yang sedang menjalani praktek kejematan yang kedua di Gereja GKI Gria Merpati Mas. Dan pada kesempatan hari ini, saya rindu untuk menyapa Bapak dan Saudara sekalian untuk merenungkan sebuah kisah tentang kesembuhan seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, pada hari ini kami mohon kepadamu untuk Engkau bisa menguasai hati dan pikiran kami. Agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu dan terlebih lagi dimampukan untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah Bapak dan Saudara, sebelumnya saya mau bertanya, pernahkah Anda mengalami penderitaan yang begitu mendalam? Pernahkah Anda mengalami penderitaan yang tidak kunjung usai juga? Atau mungkin, apakah Anda sekarang sedang mengalami penderitaan tersebut? Dan jika iya, Bapak Ibu dan Saudara, jika Anda saat ini mulai mengalami penderitaan itu, dan saat ini Anda mulai kehilangan harapan, maka saya mau mengajak Bapak dan Saudara untuk merenungkan satu topik tentang pengharapan yang terinspirasi dari Injil menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah Bapak dan Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagilah saudara yang mendengarkannya dan terlebih lagi yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Saudara, dalam bahasa Latin ada satu frasa yang sangat menarik. Namun ketika kita mendengar terjemahannya, maka terjemahannya itu akan terasa janggal di telinga kita. Apa frasa itu? Frasa itu adalah spes contra spem, yang artinya adalah harapan yang melawan harapan. Bagaimana Bapak dan Saudara? Janggal bukan? Ya, kurang lebih seperti itulah ketika kita mendengar terjemahannya pertama kali. Meski demikian Bapak dan Saudara, sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh frasa ini cukup sederhana. Sekalipun tidak ada lagi dasar untuk berharap, seseorang masih berharap juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Dalam bacaan kita hari ini, di situ dikatakan ketika Yesus berjalan menuju ke rumah kepala ibadat Yairus, terdapat seorang perempuan yang telah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan dikatakan di sini, perempuan itu bukannya tidak mau sembuh. Dia mau untuk sembuh. Tapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun tabib yang sanggup untuk menyembuhkannya. Tetapi ini yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Bukankah Bapak Ibu dan Saudara, masa pendarahan selama 12 tahun itu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa dirinya tidak dapat diselamatkan. Bukankah juga fakta akan banyaknya tabib yang telah gagal menolongnya, bahkan makin memperparah penyakitnya, itu sudah menjadi cukup bukti bahwa dirinya tidak dapat diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Perempuan ini masih berharap juga. Dan pengharapannya inilah yang pada akhirnya menghantarkan dia untuk bisa sampai pada karya keselamatan Kristus. Nah, Bapak Saudara, inilah yang dimaksud dengan spes contra spem itu. Sekalipun tidak ada lagi dasar untuk berharap,
kita masih berharap juga. Meski segala sesuatu nampak tidak lagi mungkin, kita masih berharap juga. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, jika ada di antara kita yang pernah mengalami atau mungkin sampai saat ini sedang berada dalam situasi yang begitu menyulitkan, maka saya mau berkata, teruslah berpengharapan dan jangan berputus asa. Karena hal inilah yang akan menuntunmu untuk bisa sampai pada karya keselamatan Kristus. Namun Bapak dan Saudara, meski demikian jangan lupakan juga akan satu hal ini. Bahwa pengharapan saja itu tidak cukup untuk dapat menyelamatkan kita. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar berharap. Kita butuh aksi. Nah, saudara, sebagai penyandang sakit pendarahan, sangat mungkin bagi perempuan ini untuk dijauhi atau bahkan diekskomunikasi oleh masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Karena memang dalam hukum Yahudi masa itu, seorang yang sedang dalam masa haid itu dianggap najis. Dan dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, segala barang yang disentuhnya maupun orang bersentuhan dengannya ikut menjadi najis. Dan jika hal itu terjadi, orang-orang yang menjadi najis itu harus menjalankan serangkaian upacara membersihkan diri, sebagaimana apa yang tercatat dalam Imamat 15 ayat 25-30. Nah, Bapak dan Saudara, dalam keadaan yang seperti ini, mari kita bayangkan. Bayangkan jika perempuan ini tidak pernah memberanikan dirinya untuk masuk di antara kerumunan orang waktu itu. Apakah perempuan ini bisa sembuh? Bayangkan juga jika perempuan ini tidak memberanikan dirinya untuk melawan rasa takut dan malunya. Apakah perempuan ini bisa sembuh? Tentu jawabannya tidak. Maka dari itu Bapak dan Saudara, dari pembacaan kita hari ini mau mengajak setiap kita untuk menghadapi seluruh pergumulan yang ada dengan senantiasa berharap sekalipun tidak ada lagi dasar untuk berharap. Berharap sekalipun segala sesuatunya nampak tidak mungkin. Namun dengan sebuah kesadaran penuh bahwa pengharapan saja itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Pengharapan saja tidak cukup untuk bisa menghantarkan kita sampai pada karya keselamatan Kristus. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kita perlu sesuatu yang lebih. Kita perlu melakukan aksi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Kiranya Tuhan, melalui firman ini, kami boleh dikuatkan dan senantiasa berpengharapan ketika menghadapi seluruh pergumulan yang ada. Di bawah pertolongan Roh Kudus. Amin.